Al-Abbas dari Jakarta, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Marhaban ya marhaban ya nur al-ain, marhaban jaddal Husaini, marhaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus salam penghormatan kami sampaikan kepada keluarga besar sahibul haul almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abi Sulala bin Abah Kiai Haji Sanusi, dalam hal ini yaitu menantu beliau Al-Ustadz A.A. Wira Sudira, begitu pula Ibunda Hajjah Fitriani Abilala dan semua segenap keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar masyayikh Pondok Pesantren As-Sanusiyah Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah jaga zahir batinnya, amin. Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Ketua Majelis Syura DPD Front Persaudaraan Islam Banten Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Ucuk Hafid, dan hadir juga di sini bersama saya Kiai Haji Rashid Dahlan dari Al-Madinah Tangerang. Begitu juga Kiai Haji Mutawakkil 'ala Allah dan semuanya para kiai, para sesepuh, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer. Hadir di tengah-tengah kita tadi ibu bapak, ibu bupati dan semuanya yang ikut andil dalam acara pada malam hari ini. Jazahumullah ahsanal jaza. Amin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat
muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini, semua angkat tangannya, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini dari kemarin 2 hari berturut-turut kita kumpul dalam rangka perayaan Haul yang keempat, yaitu guru kita almarhum wal maghfurlah Abi Kiai Haji Ahmad Sulala bin Abu Ya Sanusi. Maka sebelum saya masuk, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk beliau almarhum. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah. Amin. Wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah. Wa yadkhilhu al jannata bi rahmatih. Wa yunawwir qabrahu bil Qur'an. Wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyah salihah bi sirril Fatihah. Kemudian yang kedua, sudah sekali lagi saya mau ajak baca Fatihah. Kita doakan untuk pondok pesantren As-Sanusiyah, khususnya bagi santri dan santriwati. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka ahlul Quran zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka ahlul Quran zahiran wa batinan. Allah bukakan untuk mereka rahasia Al-Quran. Allah sinari hati mereka dengan cahaya Al-Quran. Dan Allah jadikan mereka pejuang-pejuang Al-Quran. Dan kita doakan pondok pesantren As-Sanusiyah, alhamdulillah yaj'alhu ma'hadan salihan tayyiban mubarakan. Allah yaj'alhu ma'hadan yaqirru bihi 'ainun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa 'ala man wa muassisul ma'had wa 'ala man wa masyayikhuna wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di tamannya surga, saudara. Di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, bulannya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita mulai awal Rajab selalu melantunkan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terus kita bacakan doa tersebut, saudara, yang artinya, ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, ya Allah. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami, ya Allah. Wa ballaghna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saudara, kita selalu baca doa ini, saudara, tapi kita jarang merenung apa makna dari doa ini, ibadah Allah. Kenapa Nabi secara langsung menyebutkan 3 bulan ini dalam satu rangkaian doanya, saudara? Padahal saya belum pernah dengar di bulan-bulan lainnya Nabi berdoa menyambung langsung dalam satu doa disebutkan 3 bulan berturut-turut. Saya belum dengar doa bulan-bulan lainnya, saudara. Khusus Rajab, Sya'ban, Ramadan dirangkaikan oleh Nabi dalam satu doa. Kalau memang Nabi pengen minta keberkahan di bulan Rajab,
Kenapa Nabi nggak langsung minta saja Allahumma barik lana fi Rajab ya arhamar rahimin? Kalau memang Nabi pengen minta keberkahan di bulan Sya'ban, kenapa Nabi nggak langsung minta saja kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban ya arhamar rahimin? Kalau memang Nabi ingin disampaikan ke bulan Ramadan, kenapa nggak langsung saja Nabi berdoa Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin? Saudara, ternyata ada rahasia di balik ini ibadallah. Nabi langsung menyambung dalam satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada rahasia. Kenapa Nabi menyambung langsung dalam satu doa ibadallah? Saudara, ada rahasia. Kenapa Nabi langsung menyambung dalam satu doa, saudara? Ternyata Nabi seolah-olah pengen mengisyaratkan kepada kita bahwasanya antara Rajab, Sya'ban, Ramadan satu sama lain saling berkaitan, saudara. Satu sama lain saling menopang, satu sama lain saling menguatkan. Maksudnya apa, Habib? Satu sama lain saling menopang. Seorang ulama besar, Al-Arif Billah, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf alaihi rahmatullah, seorang ulama dari kota Seun, Hadramut. Beliau mengatakan, saudara, man waffaqahu man 'azzama hurmata Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man 'azzama hurmata Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Saudara, kata beliau Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, siapa yang mengagungkan bulan Rajab, menjaga kemuliaannya, maka Allah akan berikan dia taufik ketika masuk bulan Sya'ban, saudara. Dan siapa yang menjaga bulan Sya'ban, dijaga kehormatannya, maka Allah akan berikan dia taufik untuk di bulan Ramadan, saudara, dijadikan orang yang baik di bulan Ramadan. Singkatnya, gampangnya, siapa yang ingin Ramadannya baik, maka Sya'bannya harus baik, saudara. Siapa yang ingin Sya'bannya baik, maka Rajabnya harus baik, ibadallah. Makanya ulama memberikan perumpamaan. Apa perumpamaan yang diberikan oleh para ulama? Kalau diibaratkan bercocok tanam, saudara, maka yang pertama kali dimulai menabur benih. Setelah menabur benih, benih tersebut mulai tumbuh. Setelah tumbuh, disiram, dijaga, dirawat, jangan sampai kena hama. Setelah dijaga, dirawat, tinggal waktunya panen, saudara. Betul? Betul? Sudah. Ulama juga memberikan perumpamaan. Kata ulama, Rajab syahrul zara', wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Ulama memberikan perumpamaan. Apa kata ulama? Rajab syahrul zara'. Rajab itu ibarat kata waktunya kita menanam, waktunya menebar benih. Itulah bulan Rajab, saudara. Kalau sudah menebar benih, benih tersebut tumbuh, maka harus disiram supaya tidak kering, dijaga, jangan sampai dirusak oleh hama, saudara. Manakala sudah tumbuh, dijaga, maka waktunya menyiram, saudara. Kapan waktunya menyiram? Waktunya nyiram bulan Sya'ban. Kalau sudah disiram di bulan Sya'ban, maka ibadallah tinggal panen. Kapan panennya? Di bulan Ramadan. Makanya saudara, nyiram mulai dari di Rajab udah mulai nanam, saudara. Kalau mau Ramadannya panen, dapat Lailatul Qadar, mendapatkan al-'itq minan nar, maka mulai dari bulan Rajab, ibadallah. Mulai dari bulan Rajab tabur benih. Bagaimana menabur benihnya? Jangan tinggalkan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau kita lakukan itu, kita menebar benih di bulan Rajab, saudara. Mudah-mudahan yang sudah berlalu di bulan Rajab, yang kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau sudah menebar benih di bulan Rajab, saudara, tinggal merawat di bulan Sya'ban, dijaga,
disirami, jangan sampai kena hama. Hamanya apa? Maksiat. Jangan sampai Rajab hadir Isra Mi'raj di mana-mana. Bulan Sya'ban hadir haflah akhir sanah di mana-mana. Hadir Sya'banan roahan di mana-mana. Tapi pacarannya nggak putus, saudara. Ayante yang begitu. Ayante yang begitu. Ayah lomba. Ayah lomba. Itu ibarat nanam tapi disodorkan kepada hama, saudara. Hamanya maksiat, melanggar perintah Allah, dijaga. Dan di bulan Sya'ban termasuk bentuk penjagaannya, saudara. Apa bentuk penjagaannya? Ulama menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak riwayat menyebutkan di bulan Sya'ban ini turunnya firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Maka artinya kau menyirami apa yang sudah kau tanam di bulan Rajab, saudara. Kalau sudah ditanam di bulan Rajab, dirawat, disirami di bulan Sya'ban, tinggal panen di bulan Ramadan. Bagaimana caranya panen di bulan Ramadan, saudara? Kalau sudah tinggal panen di bulan Ramadan, Rajab Sya'bannya sudah menanam, sudah disirami, maka Ramadannya Allah kasih enteng. Enteng baca Quran, enteng sholat, enteng ibadah, enteng munajat, enteng bersujud kepada Allah. Tinggal panen, panennya mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, mendapatkan al-'itq minan nar, Allah bebaskan dari api neraka, saudara. Dapat stempel bebas dari api neraka, saudara. Stempel bebas dari api neraka, saudara. Kalau sudah dapat stempel bebas dari api neraka, maka biasanya seumur hidup Allah akan kasih dia taufik untuk jadi orang soleh kepada Allah. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Tapi Lailatul Qadar itu panen. Saya mau tanya, kalau nggak nanam bisa panen atau tidak? Kalau nggak nanam bisa panen atau tidak? Kalau nggak menebar benih bisa panen atau tidak? Kalau nggak dirawat tanamannya, diserahkan ke hama, bisa panen atau tidak? Kalau mau panen harus nebar benih, betul. Kalau mau panen harus merawat tanaman, betul. Habib, sudah terlanjur Rajab lewat, sekarang sudah masuk ke Sya'ban. Bagaimana Habib? Tidak ada kata terlambat bagi seorang hamba yang mau menyari pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Karenanya, saudara, sudahlah capek kita 40 tahun, 50 tahun, Ramadan demi Ramadan berlalu, bulan puasa demi bulan puasa berlalu, tapi kita merasa sepertinya kita nggak mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena nggak ada perubahan dalam perilaku kita, saudara. Nggak ada perubahan dalam kesolehan kita, nggak ada perubahan, saudara, kedekatan kita kepada Allah. Capek kita Ramadan demi Ramadan berlalu, tapi kita nggak menangis ketika baca Al-Quran. Ramadan demi Ramadan berlalu, kita nggak menangis di dalam sujud, saudara. Sudah waktunya saat ini kita fokus, saudara, fokus untuk mendapat panen. Bagaimana caranya? Fokus mulai saat ini menanam, saudara. Jaga tanaman tersebut, jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah, perbanyak salawat, hidupkan bulan Sya'ban dengan ketaatan. Masuk kita bulan Ramadan, insya Allah termasuk hamba-hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang bapak ikan lemes-lemes pisan. Biasanya orang Pandeglang nggak begini nih. Yang saya tahu orang Pandeglang semangat-semangat. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap menanam di bulan Rajab? Siap untuk menyirami di bulan Sya'ban? Siap panen di bulan Ramadan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kita jam seberapa itu? Setengah 11. Lanjut atau jangan? Ini hujan ini. Gerimis. Lanjut.
Masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Takut basah. Gak apa-apa. Lanjut. Ibu-ibu basah nanti lipstiknya luntur. Lanjut. Masih semangat? Siap hujan-hujanan? Siap sambut rahmat Allah? Saya pengen dengar dulu semangatnya semua. Pandai gelang, angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tenang, jangan ada yang bicara, yang laki-laki, yang perempuan kalau ngobrol saya doakan dapat suami, kawin lagi nanti. Nah, baru diem semua saya. Insya Allah dapat suami yang soleh semua, yang setia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Lanjut jangan. Saudara, tadi saya ketika melihat para santriwati di wisuda setelah menghatamkan Al-Quran, ada satu hal yang menarik yang saya lihat, saudara. Di syahadah, di ijazah tertulis ayat firman Allah Ta'ala di atas ijazah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Penulisan ayat tersebut di ijazah menurut saya betul-betul tepat, betul-betul tepat dan akurat. Mengapa demikian, saudara? Ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra. Adzikra di sini adalah nama daripada nama-nama Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, kata Allah, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran, saudara. Di ayat ini yang pertama, sebagian orang bertanya, Habib, kenapa Allah pakai kata-kata kami, inna? Kenapa enggak pakai kata-kata inni, ana? Allah kan Maha Esa, Allah kan satu, tapi kenapa Allah pakai kata-kata kami, saudara? Kalau memang Allah Maha Esa, seharusnya ana, inni nazzaltu dzikra wa inni lahu lahafiz. Kalau pakai logikanya dia, ayatnya nggak begitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saudara, jawaban yang pertama dari segi bahasa, yang namanya kata-kata nahnu, kami, enggak melulu dipakai untuk orang banyak, saudara. Ada kalanya kata-kata kami dipakai untuk ta'zim wahdah, untuk mengagungkan sosok, walaupun satu orang, walaupun satu zat, tapi kalau besar, agung, terkadang pakai kata-kata kami, saudara. Itu jawaban yang pertama. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Allah Maha Esa, Allah tidak berbilang, saudara. Allah punya sifat wahdaniyah. Allah nggak mungkin berbilang. Allah suci dari al-kumum, al-khamsah, al-kam, al-munfasil, fiddat, al-kam, al-muttasil, fiddat, al-kam, al-munfasil, fis-sifat, al-kam, al-muttasil, munfasil, fis-sifat. Dan al-kam, al-muttasil fil af'al, al-munfasil fil af'al, saudara. Allah Maha Esa, tapi kenapa Allah pakai kata-kata kami, saudara? Tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala pengen menunjukkan keagungannya, saudara. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung, tiada yang lebih agung dari Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan kenapa Allah pakai kata-kata kami dalam ayat tersebut, saudara. Biasanya di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata nahnu, kami. Di
dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan pihak lain sebagai sabab, saudara. Allah Maha Kuasa. Allah tidak butuh apapun. Allah tidak butuh siapapun. Bahwa qaimun binafsih. Allah tidak butuh apapun, saudara. Tapi terkadang Allah melibatkan makhluknya menjadi sabab, saudara. Karena sabab hukum alam menyebabkan musabbab ibadallah dengan izin Allah Subhanahu. Contoh, saudara, bicara soal Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang jaga Al-Quran. Jawab yang kompak semuanya. Siapa yang jaga Al-Quran? Kurang keras. Siapa yang jaga Al-Quran? Siapa yang lindungi Al-Quran? Siapa yang akan selalu bela Al-Quran? Takbir. Saudara. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan sebagian hamba-hambanya untuk menjadi bagian daripada penjaga Al-Quran. Para ulama tafsir menyebutkan di antara yang dimaksud dalam firman Allah lahafizun, sebagai penjaga-penjaga Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Mereka adalah para penghafal Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu. Itu luar biasa, saudara. Ini para penghafal Quran, mereka adalah penjaga-penjaga Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka penjaga-penjaga Al-Quran di atas muka bumi. Makanya ibadah Allah, kitab-kitab suci lain menurut pandangan Islam, kitab-kitab suci yang dulu mengalami distorsi, saudara, mengalami perubahan, mengalami penyusupan, saudara. Kitab-kitab suci yang lain nggak ada yang selamat dari perubahan, saudara. Tapi Al-Quran Allah jaga dari perubahan. Satu huruf pun di Al-Quran nggak ada yang berubah, saudara. Diriwayatkan kepada kita dengan cara yang mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kidib min awali sanad ila muntaha sanad qiraah sab'ah, bahkan sampai qiraah asyrah, mutawatir. Tidak ada satupun huruf Al-Quran yang ketinggalan, saudara. Makanya berapa kali kejadian ada salah cetak ketika nyetak Al-Quran, saudara. Beberapa kali kejadian di beberapa negara ada salah nyetak ketika nyetak Al-Quran. Cuma satu, saudara, salah nyetak ketika nyetak Al-Quran. Apa yang terjadi? Baru 1 hari Al-Quran tersebut beredar di pasaran, langsung di tengah-tengah Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah pasar tersebut mengirimkan seorang penghafal Quran. Dia pengen beli mushaf, tanpa sengaja dia buka halaman tersebut, saudara. Ternyata dia lihat ada ayat yang salah cetak, cuma salah urusan titik, saudara. Harusnya ada titik, tertulis tidak ada titik, atau sebaliknya. Tanpa sengaja dia buka, dia ingat hafalannya sepertinya nggak seperti ini, dia bandingkan dengan mushaf lainnya, saudara. Akhirnya dia lihat ternyata betul itu salah cetak. Apa yang terjadi, saudara? Langsung dia laporkan. Langsung hari itu juga salah cetak tersebut semuanya dicabut jutaan eksemplar, saudara. Langsung ditarik. Allah nggak rela ada satu titik pun di Al-Quran yang kurang, yang salah. Kenapa? Ada yang jaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah melibatkan hamba-hambanya, Allah memuliakan hamba-hambanya sebagai para penjaga Al-Quran, yaitu mereka para penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, saudara, sebagaimana pesantren ini melahirkan para penghafal Al-Quran yang merupakan para penjaga Al-Quran, mudah-mudahan pesantren ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para wali-wali santri. Beruntunglah Anda memondokkan anak-anak Anda ke dalam pesantren, dijadikan para penghafal Al-Quran yang nanti akan memuliakan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah Anda para wali santri. Sudah. Dan kita doakan mudah-mudahan wali-wali santri
yang sudah mendorong anaknya untuk menghafal Al-Quran, menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan semua wali santri dan santriwati Allah jaga di dunia dan akhirat, saudara. Dibahagiakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Santri, santriwati, sanusia dan semua santri, santriwati Pandeglang siap jadi penjaga-penjaga Al-Quran? Orang keras siap jadi penjaga-penjaga Al-Quran? Siap jadi pembela-pembela Al-Quran? Siap jadi benteng-benteng Al-Quran? Takbir! Sallu ala nabi. Itu yang kedua yang saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, saudara, apapun yang berkaitan dengan Quran akan dimuliakan oleh Allah. Waktu, tempat, saudara, sosok, kalau berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Tempat berkaitan dengan Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda dalam haditsnya, saudara, tentang rumah terbaik. Bagaimana itu rumah terbaik? Apakah rumah yang paling megah? Bukan. Apakah rumah yang paling mewah? Tidak, saudara. Apakah rumah yang paling mentereng? Tidak. Kata Nabi dalam haditsnya, al-baitul ladzi quri'a fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ladzi quri'a fihi al-Qur'an, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, yatara'a li ahli as-sama', itu rumah nampak terang benderang bagi penduduk langit, sebagaimana kama tatara'an nujum li ahlil ard, sebagaimana penduduk bumi nampak terang benderang melihat bintang-bintang di langit, saudara. Karenanya ibadah Allah, rumah yang dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya gubuk, walaupun rumahnya kecil, walaupun rumahnya reot, walaupun rumahnya ngontrak, walaupun rumahnya masih kredit, tapi kalau dibacakan Al-Quran dimuliakan oleh Allah, terkenal di langit, saudara. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya kalau pulang liburan jangan sampai lepas dari Al-Quran. Anak-anak Anda dididik di sini supaya bisa pulang ke rumah menerangi rumah Anda dengan cahaya Al-Quran. Karenanya anak-anak yang ada di sini, para santri-santriwati, begitu pulang ke rumah jangan pernah lepas Al-Quran, supaya rumah-rumah kita diterangi oleh Allah Subhanahu. Itu tempat tuh, saudara, tempat berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Berkat Al-Quran. Nah, sampai di situ, saudara, Mekah, Madinah. Jawab yang keempat, Mekah, Madinah mulia atau tidak? Ya. Agung atau tidak? Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Mekah, Madinah. Bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Mulia Mekah Madinah, saudara. Kenapa Mekah Madinah mulia? Di antara sebabnya, saudara, sababun minal asbab. Di antara sebabnya karena Mekah dan Madinah merupakan mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu, saudara. Baik ayat-ayat yang makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah, atau ayat-ayat yang madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah, saudara. Turunnya mayoritas, kebanyakan di Mekah dan Madinah, saudara. Tempat turunnya wahyu, makanya dimuliakan oleh Allah. Salah satu sebab kemuliaan Mekah Madinah karena sebab Al-Quran. Itu tempat berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Waktu bulan paling mulia bulan apa? Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan afiat, insyaallah. Kenapa Ramadan jadi bulan paling mulia? Allah buka alasannya, saudara. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran,
bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Gara-gara Al-Quran Ramadan menjadi mulia, saudara. Malam paling mulia malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar tahun ini, insyaallah. Amin. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia? Jawabannya nggak lain dan nggak bukan. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kata Allah, saudara. Karena Al-Quran turun malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Quran. Waktu menjadi mulia kalau berkaitan dengan Al-Quran. Apalagi, saudara, sosok kalau berkaitan dengan Quran menjadi mulia, Pak Bu. Nabi ketika bicara tentang sosok terbaik, apa kata Nabi SAW tentang sosok terbaik? Apakah yang jabatannya paling tinggi? Enggak. Apakah yang duitnya paling banyak? Enggak. Apakah yang ijazahnya SSS-nya paling tinggi? Enggak, saudara. Nabi simpel bicara, Bapak Ibu sekalian. Yang kadang ibu-ibu masih khawatir, anak saya kalau mondok jadi apa? Ditaruh di pesantren nanti masa depannya gimana? Anak Anda jadi anak terbaik karena Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Takbir. Makanya berarti Anda santri-santriwati diajarkan di sini capek memang mondok, mujahadah memang, nggak mudah memang, tapi Anda sedang meniti jalan untuk menjadi khairukum, kata Nabi, sebaik-baiknya orang di antara kalian. Makanya Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah resah. Nanti kalau udah lulus jadi apa? Masa depannya bagaimana? Nyari duitnya seperti apa? Mereka jadi orang-orang terbaik, Bu. Berarti kalau anak-anak Bapak Ibu jadi orang-orang terbaik, jadi khairukum, berarti Bapak Ibunya jadi Bapak Ibu dari orang-orang terbaik, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya mau tanya, jawab yang kompak. Santri-santriwati mondok di Hasanusia, mondok di pesantren Quran, bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Bersyukur atau tidak? Nikmat atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa sosok-sosoknya dimuliakan? Karena berkat Al-Quran. Makanya orang-orang yang ngajarkan Quran, guru-guru Quran, walaupun tinggal di kampung-kampung, walaupun hanya ngajarkan alif bata, jangan pernah pandang sebelah mata, saudara. Kadang-kadang mohon maaf, masyarakat suka mandang sebelah mata. Mentang-mentang cuma guru Quran, mentang-mentang cuma ngajarkan alif bata, dipandang sebelah mata, diremehkan, dianggap kecil. Masya Allah. Giliran ada Ustadz Habib dari luar kota, mentang-mentang mobilnya bagus, mentang-mentang mobilnya mentereng, silau matanya, dimuliakan luar biasa, bagus. Tapi jangan remehkan yang di kampung, saudara. Belum tentu yang terkenal itu makomnya lebih tinggi dari ustadz-ustadz yang ngajarkan Quran di kampung, saudara. Betul? Betul? Jangan pernah pandang mereka sebelah mata, karena Nabi yang mengatakan khairukum, sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa menjadi mulia? Lagi-lagi sebab Al-Quran. Kok sampai di situ, saudara? Malaikat. Siapa malaikat paling mulia? Malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah alaihi salam, Jibril alaihi salam. Apa tugas malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Apa wahyu yang paling mulia? Al-Quran. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, tugasnya berkaitan dengan Al-Quran. Jibril dimuliakan oleh Allah karena berkat Al-Quran. Masya Allah. Nggak sampai di situ, saudara. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling istimewa, Nabi yang tiada duanya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sudah, beliau Nabi yang paling mulia,
mendapatkan wahyu yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Wahyu yang paling mulia Allah peruntukkan untuk Nabi yang paling mulia, saudara. Sosok kalau sudah berkaitan dengan Quran pasti mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karenanya saudara, saya kembali lagi katakan, apapun yang berkaitan dengan Quran akan dimuliakan oleh Allah. Tempat berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Waktu berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Sosok berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karenanya kalau mau mulia, muliakanlah Al-Quran. Siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Siapapun dia. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran, Habib? Cara memuliakannya dengan membacanya, dengan akhlak, dengan adab, dengan mendengarkannya, dengan akhlak, dengan adab. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, perhatikan baik-baik firman ini Ta'ala, saudara. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an, kalau sudah dibacakan Al-Quran. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Al-Quran perkataan siapa? Kurang keras, perkataan siapa? Kalau sudah dibacakan perkataan Allah, sudah dilantunkan firman Allah, apa kata Allah Ta'ala yang punya perkataan tersebut? Fa'ansitu fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah Al-Quran tersebut. Wa ansitu, saudara, dalam bahasa Arab ada sama, ada istima, ada insat. Saudara, kalau sama sekedar mendengar, saudara, sekedar mendengar tanpa mendengar dengan seksama, itu namanya sama. Tapi kalau istima, insat, itu artinya isra, mendengar dengan serius, mendengar dengan khusyuk, mendengar dengan betul-betul merenungi, mendengar dengan jaga akhlak, mendengar dengan jaga adab. Kenapa? La'allakum turhamun. Karena kalau kalian mendengar dengan insat, dengan khusyuk, dengan merenungi, dengan seksama, maka di situ akan datang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Makanya Imam Ibnu Jizzi, seorang ulama ahli tafsir, dalam tafsir Ibnu Jizzi, apa kata Imam Ibnu Jizzi? Kata beliau, ada 3 pendapat di dalam ayat ini, saudara. Ayat ini maksudnya apa? Kata beliau, pendapat yang pertama, maksudnya ayat ini adalah ketika sholat. Maksudnya apa, Habib? Kalau imam lagi baca ketika jahar, sholat jahar, imam lagi baca dikencangkan suaranya, makmum jangan ikutan baca juga. Jangan ikut-ikutan baca jahar makmum. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan ayat ini turun maksudnya ketika khutbah. Kalau khatib ketika baca ayat Allah saat khutbah, maka jangan ada yang berbicara. Tapi pendapat yang ketiga, saudara, ini ayat mutlak, am sifatnya, nggak ada mukhassis di situ, saudara. Sifatnya umum, sifatnya general. Kalau dibacakan Al-Quran dimanapun, kapanpun, ketika sholat, ketika hajatan, ketika acara, ketika Isra Mi'raj, ketika haflah, fastabi'u, dengarkan dengan baik, jangan bicara, jaga adab, jaga akhlak, yang bicara Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri itu mengatakan apa, saudara? Kata Imam Hasan Basri, orang-orang terdahulu mereka menganggap Al-Quran sebagai rasail min rabbikum, surat-surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, surat-surat dari Allah. Kalau memang hambanya mengaku cinta kepada Allah, dia pasti akan membaca suratnya dengan khusyuk, saudara. Kita kalau mendapatkan surat dari orang yang kita cintai, saudara, bahkan kita baca sambil nangis. Kita baca sambil nangis, sambil senang, senyum, luar biasa. Jaga dengan khusyuk kita baca, saudara. Nggak ada lompat-lompat, nggak ada teriak-teriak. Bagaimana dengan yang dibaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana yang dibaca dengan kalam Allah? Fastami'u lahu wa ansitu. Maka dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama, jaga adab dengan Al-Quran, muliakan Al-Quran.
siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Siapapun memuliakan Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, mendengarkannya, melantunkannya, menjaganya, mempelajarinya, mendakwahkannya, memperjuangkannya, akan dimuliakan oleh Allah. Tapi siapapun yang menghinakan Al-Quran, saudara, siapapun yang menghinakan Al-Quran, bukan Al-Quran yang hina, tapi justru dia yang sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Betul? Betul? Makanya kita kemarin, saudara, umat Islam sedunia 1,5 miliar lebih umat Islam sedunia diinjak-injak harga dirinya, dilukai perasaannya dengan kejadian pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia. Orang pandai bilang tahu Swedia? Rangkas Bitung belok kanan. Swedia, Eropa. Ada terjadi pembakaran Al-Quran dilakukan oleh seorang politikus ekstrem kanan yang bernama Rasmus Paludan. Namanya udah nggak enak, kayak termos. Dia bakar Al-Quran terang-terangan, dia rekam, dia hinakan Al-Quran, saudara. Padahal dia yang sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penghinaan terhadap Al-Quran nggak hanya terjadi di Swedia, terjadi juga penghinaan terhadap Al-Quran di Belanda dan di Denmark. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Pandeglang, Al-Qurannya dibakar, marah atau tidak? Marah atau tidak? Geram atau tidak? Sudah. Terlepas dari kemarahan kita, karena orang yang di hatinya ada iman nggak mungkin nggak marah Al-Quran dibakar, saudara. Betul? Betul. Hati-hati, saudara. Terlepas dari kemarahan kita, di sini ada hikmah yang bisa kita petik, saudara. Yang pertama, apa tadi yang saya katakan? Siapapun yang menghinakan Al-Quran, bukan Al-Quran yang hina, tapi dia yang sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Makanya sekarang masyarakat dunia semuanya melihat kejadian ini, saudara. Masyarakat dunia dipertontonkan dengan standar ganda yang dimiliki oleh Barat. Apa artinya standar ganda? Itu bahasa halus, bahasa kencengnya dikit muka dua, bahasa lebih kencengnya lagi munafik. Maksudnya munafik bagaimana, Beb? Ya, karena Barat Eropa selalu bicara tentang respect, selalu bicara tentang saling menghormati, selalu bicara tentang saling menghargai, selalu bicara tentang anti diskriminasi, selalu bicara tentang hak asasi manusia. Itu yang dilakukan oleh Barat, itu yang dilakukan oleh Eropa. Begitu Al-Quran dibakar, mereka diam, mereka bungkam. Coba giliran LGBT diganggu, saudara. Orang Pandeglang tahu LGBT? Terong makan terong, homo, jeruk makan jeruk. Na'udzubillah min. Jijik atau tidak? Jijik atau tidak? Dibakar itu, di Barat didukung, saudara. Di Eropa dibela. Bahkan di sebagian negara di Eropa itu LGBT diperbolehkan, Pak Bu. Laki sama laki nikah dapat buku nikah. Na'udzubillah min. Saya kadang ngebayangin kerosin, ya. Kalau di Pandeglang santri sama santriwati nikah pakai baju muslim muslimah, begitu sah foto pakai buku nikah. Masya Allah, yang teriak ketahuan masih jomblo. Begitu sah foto pakai buku nikah, bagus atau tidak? Indah atau tidak? Laki sama perempuan. Nah, ini di Eropa, laki sama laki nikah sah, dapat buku nikah. Habis itu foto berdua, jenggot sama jenggot. Kecebong. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya ngebayangin aja jijik, saudara.
Jenggot tempat jenggot kresek. Naudzubillah men. Naudzubillah men. Ini terjadi Bu, keedanan kegilaan seperti ini di mana terjadi? Dianggap wajar. Justru kalau ada yang ganggu LGBT, mereka marah luar biasa. Seperti kemarin Piala Dunia 2022 di Qatar, saudara. Qatar dengan tegas melarang. Nggak boleh ada LGBT di Qatar. Kalau mau tuan rumahnya Qatar, nggak boleh ada LGBT di Qatar, saudara. Bendera-bendera pelangi yang menjadi promosi LGBT itu di Qatar dirazia. Kalau ketemu dirampas, saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bahkan gara-gara LGBT dilarang di Piala Dunia, FIFA sampai mengeluarkan aturan. Apa aturan yang dikeluarkan oleh FIFA? Nggak boleh ada kapten yang pakai ban LGBT. Karena kalau kita nonton Piala Dunia kita nonton Liga Eropa atau kita nonton Liga Champion atau liga-liga lainnya di Eropa, itu kadang-kadang kaptennya pakai ban pelangi, saudara. Itu promosi dukungan terhadap LGBT. Na'udzubillah, amin. Mereka pertontonkan melalui sepak bola, saudara. Giliran mau dukung Palestina di sepak bola nggak boleh, katanya bawa politik ke sepak bola. Tapi mereka mempertontonkan bendera LGBT di acara sepak bola, dipertontonkan. Begitu di Qatar dilarang, saudara. Kalau ada tim yang kaptennya pakai ban pelangi, langsung dapat kartu kuning di awal pertandingan. Alhamdulillah. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Masya Allah. Makanya negara-negara Eropa protes. Jerman protes. Di pertandingan pertama Jerman langsung bikin aksi tutup mulut, saudara. Tutup mulut rame-rame. Ketika foto pemain Jerman semuanya tutup mulut. Kami dibungkam, katanya. Wah. Akhirnya Allah buktikan. Jerman pemainnya bintang-bintang bagus. Rata-rata pemain Bayern Munchen. Tapi babak penyisihan aja nggak lolos, saudara. Alhamdulillah. Siapa suruh dukung teror? Makan tutup mulut. Belgia protes. Bahkan Prancis protes juga, saudara. Itu Menteri Prancis, saya baca di Twitter, salah satu Menteri Prancis nulis di Twitternya, malam sebelum final, kalau besok kami juara lawan Argentina, ketika ngangkat piala kami akan kibarkan bendera LGBT, saudara. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih Prancis kalah. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya pendukung Messi, ya. Saya bukan pendukung Messi, saya pendukung Ronaldo. Bercanda. Saya pendukungnya Kiai Rosid biar nikah lagi. Dia dukung terang-terangan LGBT, saudara. Kalau LGBT diganggu, Barak marah-marah, Barak ngamuk-ngamuk, saudara. Menggonggong-gonggong, saudara. Begitu ada yang bakar bendera LGBT, apa mereka katakan? Oh, ini homofobia, ini diskriminasi, ini LGBT, ini anti LGBT, ini melanggar HAM. Saudara, kalau memang gara-gara kita melarang homo, melarang lesbi, dianggap melanggar HAM, itu namanya bukan hak asasi manusia, tapi hak asasi monyet, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Monyet juga tersinggung dibilang homo. Naudzubillah men. Naudzubillah men. Naudzubillah men. Habib kok kasar banget sih bicaranya. Gue masih mending zaman dulu bukan kasar lagi. Kaum homo tuh di Al-Quran diceritain ditebalikin sama Allah Ta'ala, diujarin batu. Masih mending gue bakal lisan doang ngomongnya daripada kita diujarin batu, saudara. Betul. Barat standar ganda. Giliran LGBT diganggu, marah-marah, ngamuk luar biasa. Itu barat. Giliran orang bakar bendera Israel, apa kata mereka? Oh, ini Yahudi fobia. Marah barat. Giliran orang ganggu LGBT, oh, ini pelanggaran HAM. Giliran ada yang bakar Al-Quran, saudara, apa kata mereka? Nggak apa-apa, itu namanya kebebasan berekspresi.
munafik atau tidak? Orang keras munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Ini artinya dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Dipermalukan di dunia sebelum di akhirat, ibadallah. Bahkan nggak sampai di situ, saya mendapatkan informasi itu Rasmus Paludan yang ngebakar Al-Quran, Saudara. Belum apa-apa Allah udah buka aibnya. Ternyata dia terlibat skandal chat seks sama anak laki-laki di bawah umur, Saudara. Ternyata terong makan terong juga dia, Saudara. Na'udzubillah min. Diadab oleh Allah, dipermalukan gara-gara menghinakan Al-Quran. Kita belajar dari sejarah di Jakarta. Belum lama beberapa tahun lalu ada pemimpin petantang-petenteng merasa dirinya hebat, maki sana maki sini, merendahkan sana merendahkan sini, didukung kekuatan politik luar biasa, didukung dana luar biasa. Gara-gara Ahok menghinakan Al-Quran, hancur, longsor dan lengser, Saudara. Kafir, kafir, kafir. Sallu ala Nabi. Siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Dan catat baik-baik, siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para wali santri, Anda menitipkan anak Anda di pesantren Quran, berarti Anda sedang memuliakan Al-Quran. Insya Allah Anda, keluarga Anda, keturunan Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Itu hikmah yang pertama dari kejadian membakar Al-Quran. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Alhamdulillah. Kita jam sabar. Lanjut. Ini sudah malam. Lanjut. Masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Ini kalau di Jakarta jam segini nih, bencong make upnya luntur. Orang Pandeglang jam segini masih ngaji. Lanjut apa jangan? Lanjut. Masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Betul? Ngaji terus? Sampai pagi? Sampai pagi anak pulang. Lu pikir gue robot ngaji lu pagi? Masya Allah. Tapi semangat-semangat semuanya, berarti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ini kok mic-nya nih macet-macet nih. Coba. Cocok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus salat ala Nabi. Yang kedua, Saudara, hikmah yang bisa kita petik dari pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, Saudara. Saudara, Anda semua sebagai umat Islam perlu tahu, sebetulnya pembakaran Al-Quran tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan ekspresi kekhawatiran, ekspresi kegelisahan kaum Islamofobia. Kaum apa? Islamofobia. Apa artinya Islamofobia, Habib? Santri-santriwati mesti paham. Islamofobia artinya kalangan yang alergi terhadap Islam, kalangan yang anti Islam. Di Eropa ada yang seperti itu, Saudara, termasuk para penghina Al-Quran, para pembakar Al-Quran. Ini dari kalangan Islamofobia, Saudara. Yang mereka lakukan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan ekspresi kegelisahan, ekspresi khawatir, ekspresi takut terhadap berkembangnya umat Islam di Eropa, Saudara. Bapak Ibu sekalian perlu tahu, Eropa yang katanya canggih itu, yang katanya negara hebat, makin hari jumlah umat Islam makin bertambah di sana. Alhamdulillah. Populasi umat Islam terus meningkat secara signifikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meningkat terus secara signifikan, Saudara. Alhamdulillah. Itu di berbagai negara-negara Eropa. Di Inggris ibu kotanya London. London itu saking banyaknya orang Islam, sampai ada joke, ada bercandaan.
Apa bercandaannya saudara? London bukan lagi London. Karena banyaknya orang Islam, London telah menjadi Londonistan saudara. Seperti Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Gara-gara saking banyaknya orang Islam di London saudara. Begitu juga Perancis. Ini kita kalau lihat nih, gak usah susah-susah. Kalau lihat banyaknya orang Islam di Perancis, lihat aja dari starting line up-nya. Siapa? Kalau mau lihat kesebelasan Perancis, dari depan sampai belakang tuh bisa orang Islam semua. Strikernya paling depan Benzema kiai. Penyerang sebelah kirinya Kylian Mbappe, ibunya muslimah. Penyerang sebelah kanannya Ousmane Dembele. Bagian gelandang tengahnya Pogba sama Kante. Habib hafal banget bolanya. Habib kan juga manusia. Yang penting lu jangan taruhan gue doain bisulan 7 turunan. Umur 1 tahun Beb. Haram taruhan saudara, haram. Naudzubillah men. Naudzubillah. Muslim, banyak muslim saudara. Luar biasa. Perkembangannya pesat di berbagai negara-negara lain di Eropa. Bahkan ada sebagian negara yang rumah-rumah ibadah, ya, agama-agama di luar Islam, makin hari jamaahnya makin menyusut sampai jamaahnya kosong, rumah ibadahnya dijual, dibeli oleh komunitas muslim, dijadikan masjid saudara. Alhamdulillah. Bersyukur nggak umat Islam nambah terus? Kan nggak sampai di situ saudara. Bahkan sampai sebagian ulama ada yang mengatakan dengan firasahnya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasatnya seorang mukmin, apalagi seorang wali, apalagi seorang ulama. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebagian ulama berfirasat kuat, Eropa akan menjadi masa depan Islam saudara. Di sana akan jadi tempat kebangkitan umat Islam. Alhamdulillah. Saya nggak kaget dengan ini. Saya teringat dengan sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Wa la yatrukullahu baita madarin wa la wabarin illa adkhalahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhilli dalilin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Islam akan sampai kepada semua titik yang dijangkau oleh siang dan malam saudara. Enggak ada titik di atas muka bumi yang enggak dijangkau oleh siang dan malam. Semuanya pasti dijangkau siang dan malam, walaupun kadang-kadang kadar siang dan malamnya beda-beda. Ada yang siangnya sebentar, malamnya lebih panjang. Ada yang malamnya sebentar, siangnya lebih panjang. Masing-masing daerah beda-beda saudara. Tapi semua titik dijangkau oleh siang dan malam. Artinya apa? Nabi ngasih tahu, ini Islam akan sampai kepada seluruh penjuru dunia. Bahkan Nabi mengatakan, wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadzal din. Allah nggak akan meninggalkan satu rumah pun, baik rumah yang dari serabut, atau rumah yang dari tanah, atau rumah yang dari kayu, atau rumah yang dari batu. Allah nggak akan tinggalkan satu rumah pun kecuali Allah masukkan ke dalamnya cahaya Islam bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang yang mulia. Maksudnya apa kemuliaan orang yang mulia? Begitu Islam datang kepadanya, dia menerima, dia masuk Islam sehingga dimuliakan oleh Allah. Au bidilli dalilin, atau kehinaan orang yang hina, itu begitu Islam datang kepadanya, dia menolak kebenaran Islam sehingga dihinakan oleh Allah Subhanahu. Terlepas dari itu, Nabi udah ngasih informasi, Islam akan sampai kepada seluruh pelosok dunia. Anda bayangkan saudara, Nabi ketika mengatakan ini, Nabi di Mekah atau di Madinah, di tengah-tengah padang pasir. Belum ada medsos saat itu, belum ada medsos saudara, belum ada sarana komunikasi yang canggih, belum ada kendaraan yang canggih saudara. Nabi mengatakan itu di tengah padang pasir di Mekah Madinah. Islam akan sampai kepada seluruh pelosok dunia. Dan apa yang Nabi katakan terjadi. Ini menandakan mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saudara, alhamdulillah, makin hari Islam makin berkembang. Di Eropa umat Islam makin terus bertambah. Makanya mereka khawatir
mereka bakar Al-Quran untuk menjelekkan Islam, untuk merendahkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Islam malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Malah dimuliakan oleh Allah. Islam difitnah seolah-olah Islam itu teroris, Islam itu radikalis, Islam itu kolot. Kalau Islam banyak, kalian di luar Islam semuanya akan dibunuh. Islam difitnah seperti itu, saudara. Diciptakan yang namanya ISIS. ISIS ciptaan mereka, saudara. ISIS itu dari mana dapat senjata segitu canggihnya? Kalau bukan siapa yang punya senjata canggih kalau bukan mereka, saudara? ISIS itu ciptaan intelijen. Tujuannya untuk menjelekkan Islam. ISIS itu mencoreng Islam. Betul? Betul? Dijelek-jelekkan, digambarkan seolah-olah Islam itu wajahnya dicontohkan oleh ISIS, saudara. Difitnah Islam di Eropa, difitnah Islam di Barat. Tapi Islam cahayanya terus masuk kemana-mana. Makin banyak makin hari yang masuk Islam. Karenanya saya teringat firman Allah Ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin padamkan cahaya Allah dengan afwahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan statement-statement mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka istimrar tajaddudi, saudara. Kalau dalam balaghah ini namanya istimrar tajaddudi, saudara. Fi'il mudhari' yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka akan terus berusaha, terus mereka berusaha. Setiap zaman ganti lagi, setiap zaman ganti lagi. Mereka akan terus jelek-jelekkan Islam. Mereka akan terus padamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih. Tapi Allah jawabnya pakai jumlah ismiyah, saudara, itu disebut. Tapi Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya, saudara. Allah akan terus menerus mustamil tabet menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Karenanya, saudara, saya yakin demi Allah, hari ini satu Al-Quran dibakar di Eropa, maka besok puluhan juta Al-Quran akan masuk ke rumah-rumah orang Eropa. Mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap jadi pejuang-pejuang Al-Quran? Kurang keras. Siap jadi pejuang-pejuang Al-Quran? Siap jadi penyambung dakwah Al-Quran? Siap jadi duta-duta Al-Quran? Siap jadi dai-dai Al-Quran? Siap jadi penyebar-penyebar Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Kemudian yang ketiga, saudara, pembakaran Al-Quran di Suriah tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya adalah ujian keimanan untuk kita, saudara. Ujian keimanan buat kita. Semakin besar keimanan seorang mukmin, semakin peka manakala agamanya direndahkan, saudara. Semakin marah manakala agamanya, kitab sucinya dihinakan, ibadah Allah. Bukan saya yang mengatakan ini, Pak Bu, yang mengatakan ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat kemunkaran, saya mau tanya, pembakaran Al-Quran kemunkaran atau bukan? Min akbaril munkarat, termasuk kemunkaran yang paling besar, saudara. Siapa, kata Nabi, di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, dia cegah, saudara. Fa'in lam yastati', kalau nggak bisa juga, maka dengan lisannya, dengan statementnya, dengan pernyataannya, dengan media sosialnya, dia tegur, dia suarakan protes. Fa'in lam yastati', kalau nggak bisa juga, tabi qalbih, dengan hatinya. Hatinya tidak ridho, hatinya marah, hatinya geram melihat kemunkaran berupa pembakaran Al-Quran. Wadhalika adhaful iman. Orang yang hanya ingkar dengan hati, tanpa ingkar dengan lisan, tanpa ingkar dengan tangan, maka wadhalika adhaful iman, kata Nabi, itu adalah selemah-lemahnya iman. Perhatikan baik-baik, Habib, hubungannya apa pembakaran Al-Quran, saudara?
Kalau orang yang ingkar dengan hati, dia marah nggak ridho, itu udah selemah-lemahnya iman. Bagaimana dengan yang nggak ingkar dengan hatinya, saudara? Bagaimana dengan yang adem-adem aja? Al-Quran dibakar, tenang. Kita ini Islam ramah, bukan Islam marah. Rahmatan lil alamin. Giliran dirinya dicolek dikit, ngangkat golok, saudara. Giliran ormasnya dihina, mau jihad. Organisasinya dihina, ngajak perang. Al-Qurannya dihina, diam-diam saja, tidak ridho, tidak menunjukkan marah, ridho. Saudara, hati-hati. Kalau orang yang ingkar dengan hati saja itu termasuk selemah-lemahnya iman, bagaimana dengan yang hatinya tidak ingkar, saudara? Na'udzubillah min. Makanya seorang ulama besar, Buya Hamka alaihi rahmatullah, ketua MUI pertama, saudara. Apa kata Buya Hamka? Kalau kau tidak marah agamamu dihina, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Kenapa? Karena kamu sudah bangkai, hatimu mati. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa, saudara? Man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar, kata Imam Syafi'i, saudara. Man istughdiba pakai wazannya istif'al, di sini istif'al jama'ani li talabin sayruratin wijdani talab. Man istughdiba ay tuliba minhul ghadab. Siapa yang dipancing-pancing buat marah, agamanya dihina, agamanya direndahkan, syariatnya dihendahkan, walam yaghdab, tapi tidak marah, fahuwa himar. Kata Imam Syafi'i, yang seperti itu himar, keledai, saudara. Keledai, binatang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing, keledai, saudara. Makanya nih santriwati dan ibu-ibu semuanya, Bu, sehat Bu? Coba kalau saya jawab Bu, semuanya santriwati ikut juga karena calon ibu semuanya. Bu, sehat? Tadi kalau dihina agamanya nggak marah, berarti dia apa? Ini yang hadir perempuan lebih dari 1000, yang jawab cuma 5. Jangan-jangan sisanya kuntilanak. Bu, tadi kalau agamanya dihina nggak marah, berarti dia apa? Orang kencang berarti apa? Orang keras berarti apa? Keledai. Makanya besok-besok kalau punya suami, mudah-mudahan dapat suami yang soleh, insyaallah semuanya. Kalau punya suami, giliran kopi telat ngamuk-ngamuk, dirinya dihina marah-marah, giliran agamanya dihina adem-adem baik, tenang-tenang kayak nggak ada masalah. Maka besok-besok kalau ada yang punya suami seperti itu, ibu-ibu sekalian, kalau sarapan jangan kasih nasi, kasih rumput. Kenapa? Karena kurang kompak jawab semuanya. Kenapa? Kurang kencang. Kenapa? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Syafi'i. Yang nggak setuju silahkan keluar dari madhab Syafi'i. Nggak usah ngaji Safinah, nggak usah ngaji Fathul Qorib, nggak usah ngaji Fathul Mu'in, nggak usah ngaji Fathul Wahab, nggak usah ngaji Syahrul Mahal di Alam Minhaj, nggak usah ngaji Rodotul Talibin. Itu semuanya madhab Syafi'i. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Syafi'i. Yang nggak marah agamanya dihina berarti. Mudah-mudahan kita nggak jadi keledai, insya Allah. Amin ya Rabbal. Habib nyuruh rusuh, Beb. Habib nyuruh huru hara, Beb. Panitia udah mulai deg-degan nih, Beb. Enggak, saudara, saya nggak nyuruh rusuh, saya nggak nyuruh huru hara. Maksud saya marah yang positif, saudara. Marah yang positif. Tunjukkan kemarahanmu. Ini kitab suci yang dihina, kitab suci yang direndahkan. Tunjukkan kepedulianmu, tunjukkan kecemburuanmu. Seperti kemarin ribuan orang turun ke Jakarta, demo di kedutaan besar Swedia, didatangi oleh perwakilan Swedia. Kita sampaikan supaya disampaikan ke negara mereka, dan ini dilakukan di negara-negara Islam. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Habib, saya santri Habib. Saya santri Habib. Apa yang bisa saya lakukan? Tunjukkan kemarahanmu. Al-Quran dibakar. Yang biasanya ngapal 1 hari 1 halaman jadi 10 halaman, saudara.
Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tunjukkan. Yang biasanya murojaah 1 hari 1 juz, murojaah 1 hari 30 juz. Amin. Amin. Itu namanya menunjukkan kemarahan sesuai porsinya. Habib saya sibuk ceramah, saya kiai ustaz sibuk ceramah, tunjukkan kemarahanmu di mimbarmu. Habib saya pedagang, sibuk bisnis, tunjukkan kemarahanmu dengan hartamu. Al-Quran dibakar, kau marah, beli 1000 Al-Quran, bagi-bagikan, saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Habib saya pejabat, sibuk urus rakyat. Bagaimana Habib? Tunjukkan kemarahanmu dengan jabatanmu, saudara. Tunjukkan sikap, tegur keras. Itu Swedia, saudara. Kasih ultimatum. Kalau tetap juga nggak mau menghukum si penghina Al-Quran, boikot produknya, saudara. Itu kalau satu umat Islam sedunia 1,5 miliar orang lebih ngeboikot produk Swedia, itu nyaho, saudara. Selesai itu mereka bangkrut, saudara. Nggak berani mereka macam-macam umat Islam. Jadi kadang-kadang umat Islam nih, ya Allah, produk terang-terangan dukung LGBT dibeli, saudara. Produk terang-terangan ngina Al-Quran masih dibeli, saudara, produknya. Tunjukkan protes kalau kau pejabat. Swedia nggak mau menghukum, kami putuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Kami tidak butuh bersahabat dengan negara yang menghina Al-Quran, saudara. Takbir! Takbir! Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya di salah satu negara ada yang luar biasa. Begitu Al-Quran dihina, itu Perdana Menteri kumpulkan menteri-menterinya. Dikumpulkan menteri-menterinya, diperintahkan untuk mencetak 1 juta Al-Quran, saudara. Dicetak 1 juta Al-Quran, dibagi-bagikan di Eropa, saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Alhamdulillah. Masya Allah. Tunjukkan kemarahanmu, tunjukkan kepada pedulianmu terhadap Al-Quran. Al-Quran sebetulnya nggak butuh kita bela. Kita bela atau tidak, Al-Quran sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Saya mau tanya, siapa yang bela Al-Quran? Orang keras, siapa yang bela Al-Quran? Sebut namanya, siapa yang bela Al-Quran? Siapa yang muliakan Al-Quran? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Takbir! Al-Quran sudah dibela sama Allah, saudara. Al-Quran sebetulnya nggak butuh pembelaan kita. Tapi kenapa kita bela Al-Quran? Karena kita butuh pertolongan Allah. Kita bisa dapat pertolongan Allah kalau kita menolong agamanya Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullah yansurkum. Syarat jawab syarat, saudara. Syarat kita mendapatkan pertolongan Allah, syaratnya adalah in tansurullah, kalau manakala kalian membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sudah dibela oleh Allah. Tapi kenapa kita bela Al-Quran? Kenapa kita perjuangkan Al-Quran? Kita berharap hari ini kita bela Al-Quran, besok kita dibela oleh Al-Quran di kuburan kita, saudara. Hari ini kita bela Al-Quran, besok di hadapan Allah Al-Quran bersaksi hujjatan lana, membela kita di hadapan Allah. Hari ini kita bela Al-Quran, kita berharap besok kita dapat syafaatnya Al-Quran, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Karenanya kami para habaib, kami para ulama, kami para santri, kami umat Islam, kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan Al-Quran. Kami tidak akan berhenti untuk bela Al-Quran. Nggak peduli saudara mau lawannya Amerika, mau lawannya Eropa, mau lawannya planet Mars sekalipun, saudara. Saudara kami nggak peduli, saudara. Mau dikatain ekstremis, teroris, radikalis, kami tidak peduli, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih darah, tidak akan mundur. Takbir! 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 Saya mau tanya, jawab yang kompak, pandai gelang, santri, santriwati, semuanya umat Islam siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Siap bela Al-Quran? Siap perjuangkan Al-Quran? Siap mati untuk Al-Quran? Siap berdarah untuk Al-Quran? Siap berjuang untuk Al-Quran? Nanti dibilang teroris. Gak apa-apa. Sabunutin. Jawabnya apa?
kurang kencang. Pakai logat Banten, jawabnya apa? Kurang keras. Kurang kencang. Nanti di penjara siang. Nanti dibilang radikalis. Nanti diusir. Siapa Al-Quran? Siap perjuangkan Al-Quran? Siap mati untuk Al-Quran? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Terakhir, saudara, terakhir sebagai penutup, saya mau ajak semua di sini sama-sama kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang di Turki dan di Suriah, saudara. Mereka luar biasa mendapatkan musibah gempa bumi. Saya baca berita 3 hari yang lalu. Itu 3 hari yang lalu saya baca berita yang meninggal sudah lebih dari 41.000 orang, saudara. Inna lillahi. Itu 3 hari yang lalu. Prediksi PBB ini belum semuanya ketemu. 41.000 itu yang jenazah ini ketemu, saudara. Prediksi PBB yang meninggal kemungkinan di atas 50.000 orang, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum yang luka-luka. Karena di sana itu runtuhannya bukan rumah-rumah kecil, tapi gedungnya apartemen. Agak sulit mengevakuasinya. Belum yang luka-luka, belum yang patah-patah tangan, belum yang sakit, saudara. Belum lagi mereka yang rumahnya nggak hancur sekalipun, mereka harus keluar dari rumahnya karena sudah retak-retak. Khawatir ada gempa susulan atau khawatir rumahnya rubuh, saudara. Mereka harus tinggal di kemah-kemah, padahal sekarang lagi turun salju, saudara. Mereka harus tinggal di kemah-kemah, padahal sekarang kondisinya lagi turun salju. Inna lillahi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita sama-sama bacakan Fatihah. Sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan mereka yang terkena musibah gempa di Turki dan Suriah dari kalangan ikhwanuna, dari kalangan muslimin, mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada, insyaallah. Amin. Ampuni dosa-dosanya. Amin. Allah angkat derajatnya. Amin. Dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Mudah-mudahan yang luka-luka disembuhkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak yatim yang ditinggalkan ayahnya, janda-janda yang ditinggalkan suaminya, dan semua yang ditinggalkan oleh keluarganya diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan kesabaran oleh Allah. Amin. Yang rumahnya hancur, kendaraannya hancur, hartanya habis, diganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua buldan muslimin, semua negara umat Islam, Indonesia, Turki, Suriah, Haramain Syarifain, Yaman, dan semuanya mudah-mudahan Allah jaga dari musibah. Amin. Allah jaga dari gempa. Amin. Allah jaga dari bencana. Amin. Allah jaga dari mara bahaya. Amin. Allah jaga dari musibah zahirah batinah. Amin. Allah jaga dari musibah zahirah batinah. Amin. Mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Mohon doa mudah-mudahan Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Rizik. Amin. Yang almarhum Sahibul Haul ingin sekali bertemu beliau. Mudah-mudahan mereka nggak berkumpul di dunia tapi dikumpulkan di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Habib Rizik perjuangannya diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Dijaga zahir batinnya oleh Allah. Amin. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqamah diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. ثم إلى رواد عبد الرحمن العطاس وإلى صاحب الحول في هدي أحمد سلالة سنوسي وأصولهم وفروعهم سيد السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أهل الطرائق الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama terakhir kita baca sholawat dengan niat. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Santri-santri waktu diberikan futuhal arifin. Amin. Dibukakan pemahamannya. Amin. Kuatkan hafalannya. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya bacakan qasidah, saya pengen ngasih ijazah ya buat semua santri santriwati supaya dikasih hafalan yang kuat dan pemahaman yang baik, insyaallah.
Ijazah ini saya terima dari guru saya Sultanul Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatib rahimahullah rahmatul abrar. Ijazah ini juga pernah saya terima dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ijazah ini juga pernah saya terima dari guru-guru saya, dan disebutkan juga ijazah ini oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Al-Butub sahibul Mashhad dalam kitabnya Al-Atiyah Al-Hadiyah. Ya, ijazahnya baca apa Habib? Baca ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq. Pakai hamzah, mubdi bukan pakai ain, pakai hamzah. Ya mubdi'u ya khaliq. Berapa kali bacanya? 100 kali. Ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Kapan dibacanya? Sebelum subuh, baik saat tahajud atau ba'da qabliyah subuh. Pokoknya sebelum subuh yang jelas bacanya 100 kali. Kalau istiqamah baca ini, insya Allah hafalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemahamannya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah ngerasain sendiri dari zaman saya mondok, dari zaman bahkan saya di madrasah dulu di Al-Falah di Jakarta, kemudian mondok ke Darul Lughah wa Da'wah, kemudian saya lanjut S1 di Al-Ahqaf University dari Hadramaut. Itu alhamdulillah selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu Allah bukakan pintu pemahaman. Selalu alhamdulillah. Setiap tahun dari tahun ke tahun selalu mendapatkan prestasi. Alhamdulillah. Rahasianya apa ini? Ini yang bisa istiqomahkan dulu zaman mondok. Ya mubdi'u ya khaliq. Mujarrab, Allah bukakan pintu pemahaman. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir. Ya, yang bapak-bapak juga boleh diijazahkan ke anak-anaknya, diajarkan untuk baca biar dibukakan pintu pemahamannya semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaztukum hadza kama ajazana syuyukhuna. Semua katakan qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Sama-sama semuanya kita baca salawat. Siap goncangkan pandeglang dengan salawat? Siap. Sekarang kencang, siap goncangkan pandeglang dengan salawat? Siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salawat Badar. Nanti kita lanjutkan dengan mars aksi bela Islam yang merupakan mars Al-Quran. Siap goncangkan pandeglang dengan salawat? Siap. Hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah semuanya jadi backing vokal. Kita goncangkan pandeglang dengan salawat, kita pancing hujan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya hadroh ikut, backing vokal nggak usah ikut semuanya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
Ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Quran imam kami, Al-Quran salaman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, 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 Allah, semuanya, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan terakhir sebagai penutup saya ingatkan kepada semua wisudawan, kepada semua wisudawan, saya ingatkan sebagai penutup terakhir, wisuda itu bukan akhir dari segalanya. Ya, la tafrah bi awwali ma tara, fa innal fajra awwaluha kadhib. La taghtar bi awwali ma tara, fa innal fajra awwaluha kadhib. Jangan tertipu dengan yang kau lihat pertama kali, karena fajar itu fajar kadhib dulu baru fajar shadiq. Fajar itu fajar kadhib dulu baru fajar shadiq. Ya, jangan gampang puas. Jangan gampang puas. Jadilah penghafal Quran yang alim amil. Jangan jadi sekedar penghafal Quran saja. Saya jadi teringat saudara, kata guru saya Habib Gores Baharun, beliau punya cita-cita, punya visi misi mencetak ulama yang hafal Quran tapi ahli kitab. Karena idealnya kalau di luar negeri kebanyakan ulama itu hafal Quran. Hafal Quran itu ya ulama biasanya. Ulama hafal Quran, ahli kitab, ahli fikih, ahli tafsir dan lain sebagainya. Di Indonesia banyakan yang hafal Quran nggak ahli kitab. Tapi yang ahli kitab banyak yang nggak hafal Quran, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, lulusan Sanusia khususnya yang sudah hafal Quran, lanjutkan. Jangan selesai sampai di situ. Jadilah betul-betul mereka yang menerangi Al-Quran dengan ilmunya, dengan cahayanya, dengan amalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.